Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita semua berada dalam situasi yang tidak biasa. Dimulai ketika pandemi virus corona ini masuk ke Indonesia, lalu segala sesuatu yang kita lakukan menjadi bisa kita sebut tidak normal. Sekolah diliburkan, masjid-masjid ditutup, tempat kerja diliburkan juga, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin kita melaksanakan ibadah Ramadan di rumah saja sampai sekarang. Nah, anak-anak sekalian, ada satu fenomena yang luar biasa yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Apa itu? Salah satunya adalah kita melaksanakan sholat dengan merenggangkan shaf yang biasanya pada waktu-waktu biasa, waktu-waktu normal, shaf itu justru harus dirapatkan. Nah, bagaimana ini menurut pandangan ilmu fikih? Hari ini kita akan bahas itu. Pertama, berdasar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini seringkali kita dengar dari ucapan sang imam ketika imam tersebut sebelum memulai takbiratul ihram dan setelah dilaksanakannya iqomat oleh muadzin. Ketika muazin itu selesai melaksanakan iqomat, lalu sang imam biasanya berbalik ke makmum dan mengatakan istawu sufufakum, sawu sufufakum. Apa artinya itu? Itu artinya lurus, rapatkan saf. Dalam hadis yang lebih lengkap redaksinya ada beberapa redaksi hadis, salah satunya adalah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu hadis redaksi yang lebih lengkapnya. Artinya sawu sufufakum, rapatkan saf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya rapat dan lurusnya saf itu min tamamis shalah, termasuk ke dalam kesempurnaan sholat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dalam kondisi pandemi virus corona ini, kita setelah beberapa bulan kita lalui harus melaksanakan sholat dengan merenggangkan shaf, bisa sampai 1 meter lebih. Bagaimana hukumnya? Kita akan bahas ini dengan melihat hadis yang lain yang sudah pernah kita hafal sebelumnya. Apa redaksi hadisnya? La dharara wa la dhirara. Seorang muslim itu tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh menimbulkan seseorang itu ke dalam bahaya. Artinya gini, virus corona ini dapat menyebar melalui droplet. Droplet itu kita ketahui cairan yang kecil-kecil yang keluar dari mulut seseorang ketika batuk atau bersin. Makanya kita semua dianjurkan kalau keluar rumah itu untuk memakai masker. Karena kalau droplet itu bisa hinggap di mulut atau hidung atau mata kita, itu bisa menimbulkan bahaya atau menyebabkan kita terpapar virus tersebut. Kalau yang bersin atau batuk itu adalah orang yang sudah terinfeksi oleh virus tersebut. Kalau demikian, bahwa jika kita pergi ke masjid, lalu di masjid tersebut ternyata ada orang yang terpapar virus dan dia tidak memiliki gejala apapun,
karena imunitas tubuhnya bagus, karena kondisi tubuhnya bagus, tapi padahal dia bawa virus. Artinya dia akan membahayakan orang lain melalui dirinya. Bisa difahami ya? Simpelnya, kalau kita pergi ke masjid, kan kita tidak tahu yang ke masjid itu siapa aja. Boleh jadi dia baru datang dari mana, boleh jadi dia itu sudah bawa virus dari tempat kerjanya, atau sebagainya. Nah, salah satu cara untuk menjaga itu, menurut penuturan medis, dokter, para ahli kesehatan, dikatakan bahwa kalau kita mau menjaga jarak, minimal jaraknya itu 1 meter. Kita sambungkan dengan hadis yang tadi, la dharara wala dhirara. Kalau ada orang lain yang datang ke situ lalu bermakmum di samping kita, lalu kemudian kita merapatkan safnya, tidak diberi jarak, lalu orang tersebut bersin, lalu dropletnya itu berterbangan kemana-mana, na'udzubillahi min dzalik, boleh jadi satu masjid itu terpapar virus semuanya. Makanya Islam sebagai agama yang sahih likulli zaman wal makan, agama yang masuk ke dalam situasi dan waktu apapun, dimanapun, Islam itu memberikan solusinya. Caranya adalah tetap dengan sholat, tapi merenggangkan safnya. Hadis la dharara wala dhirara juga menjadi dasar kenapa sampai saat ini kita tidak bersekolah seperti biasa. Karena kita tidak tahu teman-teman kita atau justru kita sendiri yang membawa virus itu ke sekolah. Kita bayangkan belajar di sekolah, lalu ada satu orang yang terkena virus, lalu dia bersin, dia megang segala sesuatu yang ada di kelas, na'udzubillah, terpapar virus semuanya. Itu menimbulkan madarat yang besar. Makanya sampai sekarang harus tetap bersabar, harus tetap semangat meskipun belajarnya di rumah. Karena itu yang lebih maslahat, itu yang lebih bermanfaat sekarang daripada kita pergi ke sekolah namun kondisi kesehatan kita tidak terjamin. Islam mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya. Dalam situasi yang lain kita ambil contohnya. Ada misalkan virus ini sudah tidak ada, amin, sudah hilang dari Indonesia, sudah hilang dari lingkungan kita. Suatu saat kita sedang batuk pilek, kita sakit batuk pilek, lalu kita bersin-bersin. Nah, pada waktu itu kita dituntut sebagai seorang muslim untuk tidak membahayakan orang lain. Makanya kalau kita sedang sakit, yang sakit itu bisa menular ke orang lain seperti batuk pilek dan sebagainya, kita tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Apalagi dengan balita, dengan orang tua yang sudah sepuh. Kita harus tahu kondisi kita. Kalau kita bisa membahayakan orang lain, itu artinya zalim. Kalau kita membiarkan diri kita untuk bergaul dengan orang lain tanpa merasa bersalah. Karena dalam aturan Islam tidak boleh seorang muslim membahayakan muslim yang lain. Dalam kondisi seperti sekarang, kita boleh jadi ada teman kita yang tidak terpapar virus awalnya, pas ketika ke sekolah ada temannya yang lain yang terkena virus tapi tidak menimbulkan gejala. Dia terkena virus, terus pulang ke rumah, virusnya dibawa ke rumah, ibunya, ayahnya, adeknya, neneknya semua kena, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita ambil pelajaran dari ini semua, bahwa Islam mengajarkan segala sesuatu itu dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, difahami bersama, hukum asal kita merapatkan shaf itu adalah sebuah sunnah
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kondisi sholat yang normal, yang tidak ada dapat membahayakan orang lain. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, kita harus pahami bersama bahwa itu bisa membahayakan orang lain. Kalau terjadi satu orang terkena virus, orang lain bisa kena dengan kita dengan kita merapatkan shaf. Makanya sekarang shafnya dikasih garis, dikasih tanda silang. Tidak boleh diisi shaf yang ada tanda silangnya atau sebagainya. Itu tidak mengurangi pahala berjamaah karena itu merupakan madharat. Kalau madharat, segala sesuatu bisa dilakukan karena itu keterpaksaan demi melindungi jiwa. Salah satu tujuan agama kita adalah hifdzun nafas, melindungi jiwa dan raga umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.